Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih efektivitas kebijakan moneter itu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gresta Pradiva Sanjaya dengan NIM K762442 dari kelas B. Saya di sini berasal dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Kalian bertanya, apa itu kebijakan moneter dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perekonomian suatu negara? Nah, di sini aku bakal jelasin itu semua loh. Jadi, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Jadi, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah langkah yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar, suku bunga, dan ketersediaan kredit dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ini termasuk salah satu alat utama pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan nilai tukar. Kebijakan moneter juga memiliki tujuan. Yuk kita lihat kebijakan ini memiliki tujuan apa aja. Jadi, tujuan adanya kebijakan moneter meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, mengendalikan inflasi, yang kedua, menjaga stabilitas mata uang, yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir, menurunkan pengangguran. Lalu, tahu nggak sih kalau kebijakan moneter itu punya instrumen loh? Yuk kita lihat apa aja. Instrumen kebijakan moneter yang pertama yaitu operasi pasar terbuka yang meliputi jual beli surat berharga. Lalu yang kedua ada cadangan wajib minimum yaitu bank wajib simpan dana di bank sentral. Lalu untuk instrumen yang ketiga yaitu suku bunga atau discount rate. Jadi di sini mempengaruhi bunga pinjaman. Lalu instrumen yang terakhir ada moral suasion, yaitu imbauan bank sentral agar bank komersial patuh pada kebijakan. Terus kalian pasti pengen tahu nggak sih gimana sih cara kerja kebijakan moneter itu? Nah, jadi cara kerja kebijakan moneter itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama, bank sentral akan mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Kebijakan tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Lalu, permintaan dan penawaran uang itu akan berdampak pada inflasi serta investasi, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, jika ada dampak, pasti ada faktor yang mempengaruhinya kan? Nah, jadi di sini aku akan menyebutkan faktor yang mempengaruhi adanya efektivitas. Faktor yang mempengaruhi adanya efektivitas terdapat 6, yaitu yang pertama, struktur dan kesehatan sistem perbankan. Yang kedua, respon pelaku usaha dan masyarakat. Yang ketiga, kecepatan transmisi kebijakan di sektor real. Yang keempat, situasi ekonomi makro dan global. Yang kelima, koordinasi dengan kebijakan fiskal yang meliputi anggaran pemerintah. Lalu dan yang terakhir, kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap bank sentral. Terus, kalian tahu nggak sih kalau ternyata sudah ada loh kegiatan yang menunjang adanya efektivitas kebijakan moneter ini? Yuk kita lihat apa aja. Contoh efektivitas kebijakan moneter yang pertama yaitu pengendalian inflasi. Kebijakan moneter seperti kenaikan suku bunga dapat membantu mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar dan mempengaruhi biaya pinjaman. Lalu yang kedua, dampak pada pertumbuhan ekonomi. Perubahan suku bunga juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penurunan suku bunga dapat mendorong investasi dan konsumsi, sementara kenaikan suku bunga dapat memperlambat pertumbuhan. Yang ketiga, adanya pengaruh pada nilai tukar. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang. Kenaikan suku bunga dapat menarik investasi asing yang dapat menguatkan nilai tukar mata uang tersebut. Lalu yang terakhir, adanya kerangka inflation targeting. Nah, Bank Indonesia telah menerapkan kerangka inflation targeting framework atau ITF sejak tahun 2005.
yang berfokus pada pengendalian inflasi sebagai sasaran utamanya. Nah, jadi gitu tuh penjelasannya tentang kebijakan moneter serta efektivitas dalam kebijakan moneter. Nah, pastinya kalian sudah paham gak sih? Jadi, thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.